Salah seorang ulama menyatakan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang engkau tinggal di dalamnya ya Rasulullah, maka rumah tersebut tidak memerlukan lentera, tidak memerlukan lampu untuk menerangi isinya. Cukup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itulah kita dapatkan di dalam hadis bagaimana Sayyidatuna Aisyah terperangah, tersentak kaget ketika di malam hari, di malam purnama, beliau sedang menjahit pakaian. Ya. Karena orang dulu tidak ada lampu. Ya. Jadi yang diandalkan kalau di malam hari adalah terangnya bulan purnama. Ketika beliau sedang menjahit, tiba-tiba jarum jatuh dan bulan tertutup oleh awan, gelap seketika. Beliau cari jarum, bingung beliau di mana jatuhnya jarum ini. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap satir sekat di rumah beliau, beliau singkat di kamar itu dan beliau dongakkan wajah beliau ke kamar, maka cahaya wajah beliau menerangi kamar Sayyidatuna Aisyah. Jarum kecil yang tidak terlihat karena gelap tadi tiba-tiba terlihat di mana tempatnya. Seketika Sayyidatuna Aisyah tersentak dan kemudian beliau mengatakan, alangkah bercahayanya wajahmu wahai Rasulullah. Sungguh bercahaya. Jadi kalau Rasulullah itu ada di satu tempat, tidak perlu lagi cahaya yang lain. Bahkan para sahabat itu saking bercahayanya, wajah Rasulullah SAW itu tidak mampu menatap secara tajam ke wajah beliau. Jadi mereka sesekali saja, tidak ada yang berani menatap tajam, melihat jelas wajah beliau itu tidak ada yang berani. Karena itu beragam. Kalau dalam kitab-kitab sirah, cara mereka mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beragam. Ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, tergantung dari bagaimana kemampuan mereka melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ilas suruji. Ya. Maka jikalau Rasul sallallahu alaihi wasallam bertempat di hati kita, maka hati kita insya Allah akan dapat menyingkap segala macam kegelapan yang ada di dalamnya, sehingga akan menjadi jelas mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Ya. Karena kegelapan-kegelapan yang ada di dunia ini, yang lebih berbahaya itu adalah kegelapan-kegelapan dosa. Kalau kegelapan yang ada di rumah kita karena listrik padam, ya, kemudian kita berjalan nabrak dinding, paling banter benjol, selesai kan begitu. Tapi problemnya kalau kegelapan tersebut terjadi di dalam kehidupan kita karena kita hidup di dunia, tidak ada cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang bahaya. Ya. Kita akan ikut arus ke kanan, kita ikut ke kanan, tidak punya pendirian. Ke kiri ikut ke kiri, dibawa ke lubang kita masuk ke dalam lubang. Kenapa? Karena kita tidak punya cahaya sendiri. Tapi kalau kita mengikuti cahaya Rasulullah, menempatkan Rasulullah di dalam hati kita. Apa maksudnya menempatkan Rasulullah di dalam hati kita? Kita belajar, kita mengerti ilmu agama yang diajarkan oleh Rasulullah melalui para ulama-ulama kita, hadir di majelis-majelis. Inilah yang akan membawa cahaya di dalam hati, sehingga kita punya pendirian, tidak bimbang, tidak takut. Ya, karena sekarang zamannya zaman fitnah, zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan. Kalau kita tidak punya pegangan, tidak punya panduan, tidak punya tumpuan, sesatlah kita. Ya.
Karena itu kita harus kembali kepada apa? Kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami selama ini membuat kita akhirnya bimbang, membuat kita bingung. Mana jalan yang sebenarnya? Dan ini yang sekarang banyak terjadi. Untuk itulah ini jadi pelajaran yang berharga. Ini tidak boleh terulang lagi. Ya. Maka dengan masuknya bulan Rabiul Awal kita harus membenahi diri. Ya. Yang berhak mengatur saya hanya Allah. Yang berhak mengatur saya adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lain silakan untuk menjadi perbandingan, tetapi kalau berseberangan dengan tuntunan Allah, berseberangan dengan tuntunan Rasulullah, maka yang akan saya prioritaskan adalah tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau sejalan silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah tidak sejalan, hati-hati. Banyak orang di akhir zaman terbawa oleh fitnah, bimbang dan bingung, akhirnya melepaskan agama, keluar agama dari dirinya, tidak ubahnya seperti busur panah, anak panah keluar dari busurnya, begitu cepat melesat. Na'udzubillah min dzalik. Terombang-ambing oleh fitnah. Ya. Nah, tapi kalau orang-orang yang sudah ada dalam hatinya cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah cukup bagi dirinya. Kemudian bait syair berikutnya, wa maridin anta aiduhu qad atahallahu bil faraji. Kalau ada orang yang sakit, ada orang yang sakit ini dikunjungi oleh Rasulullah, maka orang tersebut pasti segera diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-faraj, kebebasan, kelapangan, jalan keluar. Ya. Bisa dalam bentuk diberikan kesehatan, bisa dalam bentuk diberikan kesabaran, ya. Bisa dalam bentuk diberikan wafat dalam keadaan husnul khatimah, al-faraj. Ya. Jadi kalau dia sudah dikunjungi oleh Rasulullah, Rasulullah ada di dalam hidupnya, menghampiri dirinya yang sedang sakit, artinya ketika dia dalam keadaan sakit, dia ingat tuntunan Rasulullah, dia ingat ajaran Rasulullah, ya, maka insya Allah orang ini selamat, meskipun sakitnya akan menghantarkannya pada kematian, tapi pasti dia akan selamat. Karena orang yang sedang dalam keadaan sakit ini, dia sedang berada di dalam situasi yang sangat-sangat rawan. Orang yang sedang dalam keadaan kritis, dalam keadaan sakaratul maut, iblis dengan bala tentaranya akan mengerahkan sekuat tenaganya untuk menarik orang ini masuk ke dalam neraka bersama mereka. Karena itu perjuangan terakhir yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya adalah di saat orang dalam keadaan sakaratul maut. Tapi kalau dia di masa hidupnya selalu bersama Rasulullah, di dalam hidupnya ada cahaya Rasulullah, tidak perlu dia bimbang, tidak perlu dia khawatir, pasti dia akan disambangi oleh Rasulullah, pasti dia akan dibantu oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu perhatian kepada umatnya luar biasa, ya. Beliau perhatian kepada umatnya luar biasa. Jangankan ada di antara kita yang harus masuk neraka, ada di antara kita yang tertusuk duri, sakit sekalipun, itu sangat-sangat menjadi pikiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, menggelisahkan dan meresahkan Rasulullah. Ada seorang pemuda Yahudi di kota Madinah, dari kalangan masyarakat kelas bawah. Kebetulan Yahudi ini Yahudi miskin, bapaknya miskin, tidak punya apa-apa, punya anak muda, nggak ada pekerjaan, luntang-lantung pergi ke sana kemari, bingung, coba melamar kerja di sana, nggak diterima, ya. Tapi dia punya semangat untuk kerja, untuk cari nafkah, bantu orang tuanya.
Sampailah akhirnya langkah kakinya di depan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia temui Rasulullah, Yahudi, bukan Muslim, melamar kerja di rumah Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah terima dengan sukacita anak muda yang kelihatan masih semangat tanpa melihat apa agamanya. Beliau bukan orang yang rasis, yang ketika urusan kemanusiaan menilai kulit hitam atau kulit putih, menilai agamanya Islam atau non-Muslim, tidak. Ketika dalam urusan dunia, beliau sejajarkan semuanya. Orang ini dalam keadaan susah, ingin cari nafkah, maka dia kemudian khidmah di rumahnya Rasulullah, bantu-bantu kerja di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia kerja di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia dapati Rasulullah adalah seorang majikan yang luar biasa yang tidak pernah dia temukan di majikan-majikan sebelumnya. Tidak pernah lam yu'atib ala ahad. Rasulullah tidak pernah mencela kepada orang yang salah dengan celaan yang menyakitkan hati. Kalau dia sekedar urusan dunia, bahkan beliau tidak menegurnya. Toleransi beliau cukup tinggi kalau dalam urusan dunia, cukup toleran. Sayyidina Anas bin Malik yang kerja khidmah di rumah Rasulullah 10 tahun itu tidak pernah dicecar oleh Rasulullah. Kenapa kau lakukan begini? Kenapa kau lakukan begini? Tidak pernah, kata Sayyidina Anas bin Malik. Dan hal yang sama juga dirasakan oleh Yahudi ini. Dia tidak pernah dicecar oleh Rasulullah, tidak pernah dicela oleh Rasulullah. Ya. Dia lihat luar biasa kesehariannya. Dan ketika dia pulang, dia ceritakan sama ayahnya bagaimana budi pekerti dari sang majikan yang luar biasa yang tidak pernah dia temukan. Hari berganti hari, pekan berganti pekan. Setelah sekian lama dia bekerja di rumah Rasulullah, berkhidmah di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba satu hari Rasulullah kehilangan Yahudi ini, anak muda ini. Sekali tidak datang, dua kali tidak datang. Kemana, kata Rasulullah? Biasa tiap hari jumpa, datang ke rumah tidak ada. Dapat informasi anak muda ini sakit. Maka bergegas Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin kehilangan kesempatan. Kesempatan apa? Kita akan lihat. Bergegas beliau datang ke rumah Yahudi itu. Masuk ke rumah orang Yahudi ini dan bertanya kemana anaknya. Ternyata sang anak sudah dalam keadaan lemah, terbujur di atas ranjangnya, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Sakit keras anak ini. Rumah dan penghuninya terlihat murung. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebutkan beliau duduk di dekat kepala anak muda Yahudi ini, pemuda Yahudi ini. Di samping kepalanya beliau duduk. Dan tanpa basa-basi beliau mengatakan kepada anak ini, aslim, ayo kau masuk Islam, kata beliau. Kau masuk Islam. Karena ini waktunya sudah singkat. Maka beliau tidak ada basa-basi kemudian mengatakan aslim. Pemuda Yahudi ini terlihat ingin mengucapkan sesuatu, tetapi dia takut kepada ayahnya, karena ayahnya juga adalah Yahudi tulen yang tentunya belum tentu suka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sang ayah karena sudah kenal siapa Nabi Muhammad, dapat informasi dari anaknya bagaimana keluhuran budi pekertinya. Dan kita juga tahu bahwa orang-orang Yahudi sejatinya mereka tahu persis siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu lebih mengenal Rasulullah ketimbang anak mereka sendiri. Tahu tentang Rasulullah sama seperti halnya mereka tahu tentang anak-anaknya. Tahu tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah seperti mereka tahu ini tanda anaknya. Ya. Yang tahu kalau di badan kita ini ada tanda, itu kan yang paling tahu orang tua kita, karena dia lihat dari kecil, oh ini ada tanda hitam,
di belakang pundaknya. Orang lain nggak tahu, yang tahu siapa? Orang tua kita. Ini Yahudi, dikata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu, mengenal betul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Maka sang bapak ketika mendengarkan ajakan Rasulullah kepada sang putra, tanpa berbasa-basi sang bapak kemudian memerintahkan kepada anaknya, ati Abul Qasim, taati Nabi Muhammad, ati Abul Qasim, patuhi dia, tidak usah kau bimbang, tidak usah kau ragu, tidak usah kau takut denganku, ati Abul Qasim. Ya. Maka sang anak ini dengan suara perlahan dia mengucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Selesai dia ucapkan, rohnya keluar dari jasadnya, meninggal dunia. Subhanallah. Melihat situasi ini, berbinar-binar wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlihat dari wajah beliau sukacita. Pamit beliau dari keluarga ini dan beliau keluar dari rumah Yahudi ini seraya berkata, alhamdulillah alladzi anqadhahu bi minan nar. Puji syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan hambanya ini dengan sebabku dari siksa api neraka, karena dia sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Sampai dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah itu saking senangnya bawa sorbannya sampai kena tanah, ya, saking cepatnya senangnya beliau, gembira luar biasa. Karena apa? Karena Yahudi ini masuk Islam. Ini perhatian beliau sedemikian luar biasa. Bagaimana perhatian beliau dengan kita yang sudah masuk Islam, yang belum masuk Islam saja perhatian beliau luar biasa. Karena itulah kita yang sudah Islam ini harus jaga, harus pelihara, harus pertahankan. Jangan sampai nikmat ini tercabut karena kita tidak pandai mensyukurinya. Ya. Jangan sampai peristiwa yang sama terjadi pada Uqbah bin Abi Mu'ayth yang tadinya sudah Islam, karena masalah persahabatan, karena urusan dunia dia murtad. Diceritakan, diabadikan ceritanya oleh Allah dalam Al-Quran, wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi, nanti di hari kiamat ada seseorang yang zalim. Para ulama ahli tafsir mengatakan ini adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kenapa? Apa yang terjadi pada dia? Ya'addu dhalim ala yadayhi, dia menggigit jarinya. Orang kalau gigit jari itu biasanya karena rugi, digambarkan oleh Allah, ya, gigit jari dia, jari jemarinya dia gigit. Karena apa? Gambaran ilustrasi orang yang merugi, menyesal dengan luar biasa. Kenapa? Yaqulu, dia katakan, ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, dia bilang, andai kata dulu aku waktu di dunia ada jalan bisa bersama dengan Rasulullah, punya peluang bisa dekat dengan Rasulullah, bisa ambil jalan dekat dengan Rasulullah. Ya. Apa yang terjadi pada Uqbah bin Abi Mu'ayth? Hal pertamanya karena dia tidak memanfaatkan kesempatan di dunia untuk bisa berdekatan dengan Rasulullah, padahal kesempatan itu ada. Andai kata dia manfaatkan, dia akan menjadi orang-orang mulia seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Bilal ibn Rabah. Kenapa? Karena semasa di dunia dia manfaatkan kesempatan untuk bersama Rasulullah, meskipun dia harus berdarah-darah, meskipun dia harus tersakiti, meskipun beliau harus dijemur di bawah terik panas matahari, tapi demi bersama Rasulullah itu kesemuanya tidak menjadi masalah. La ilaha illallah. Jadi hati-hati bersahabat, hati-hati berteman, hati-hati duduk dengan orang yang ada di sekitar kita,
Jangan sampai pergaulan kita membuat kita jauh dari Allah. Jangan sampai pergaulan kita membuat jauh dari Rasulullah. Datangkan penyesalan nanti di hari kiamat. Ya. Karena saat ini itu yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Lihat yang mereka lakukan dengan segala upaya. Bagaimana supaya kita yang sudah dapat nikmat Islam ini keluar dari Islam, atau setidak-tidaknya menjauh dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan segala cara, dengan teknologi. Mereka permainkan teknologi. Dengan media sosial, mereka jadikan media sosial sebagai senjatanya. Ya, ini yang dilakukan oleh mereka. Segala upaya supaya kita jauh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah batu saja masih diingat oleh Rasulullah, karena batu itu pernah bersalawat kepada Rasulullah, maka bagaimana dengan umatnya yang muslim, yang cinta kepada Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah? Tidak mungkin Rasulullah tidak akan kenal dia. Tidak mungkin Rasulullah akan bantu dia, karena Rasulullah azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka kita hanya perlu mempertahankan agama ini agar tetap ada di dalam hati kita, agar tetap terpelihara dalam kehidupan keluarga kita, agar tetap ada di lingkungan masyarakat kita. Jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu. Inilah jalan kebahagiaan kita, inilah jalan keberuntungan kita. Meskipun barat dan timur berupaya untuk mencabut rasa ta'zim kita kepada agama Allah, rasa ta'zim kita kepada Rasulullah, kita tidak akan bergerak sedikit pun, kita tidak akan berubah sedikit pun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang sudah banyak terjadi pergeseran. Kita katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi rumah tangga kita sudah jauh dari tuntunan agama. Sudah jarang kita dengar di rumah kita bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sudah jarang kita dengar di banyak rumah tangga umat Islam yang terdengar lantunan zikir-zikir. Sudah jarang kita dengar ada orang tua ngajar hukum sholat kepada anak-anaknya. Perjuangkan agama Nabi Muhammad. Bela Rasulullah di rumah tangga kita. Bela Rasulullah pada diri kita. Bela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di lingkungan kita, di rumah tangga kita. Itu yang harus kita lakukan. Maka insya Allah ya, dua bait syair yang tadi kita sebutkan akan kita rasakan nikmatnya ketika kita hidup di dunia. Mudah-mudahan seluruh langkah kita menuju ke masjid ini dicatat oleh Allah, diabadikan oleh Allah sebagai langkah-langkah menuju kecintaan kepada Rasulullah, sebagai langkah-langkah menumbuhkan kerinduan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya kita harapkan berbuah. Apa buahnya? Yaitu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan keberkahan maulid pada malam hari ini, dengan kehadiran kami di majlis maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikan kehadiran kami sebagai saksi bahwa kami kesemuanya mencintai Rasulullah. Tanamkan di dalam hati kami kecintaan kepada beliau, tanamkan di dalam hati kami kerinduan kepada beliau, jadikan hati kami selalu terpaut kepada beliau ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, dengan berkat rahmatmu yang engkau berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikan kami semua yang hadir pada malam hari ini, keluarga kami, orang tua kami, anak istri kami, suami dan juga seluruh kerabat dan orang-orang tua yang kami cintai, semuanya mendapatkan bagian dari rahmat tersebut ya Allah, mendapatkan bagian yang besar dari kasih sayang tersebut ya Allah, mendapatkan perhatian yang besar dari kasih sayang tersebut ya Allah. Dan yang sangat kami butuhkan rahmat tersebut adalah di saat sakaratul maut ya Allah, di saat kami harus keluar ruh kami dari jasad kami ya Allah, di saat pada saat itu bahaya sedemikian rupa datang dari iblis dan bala tentaranya menginginkan kami keluar dari Islam, menginginkan kami mengingkarimu dan kafir kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon dengan rahmat yang engkau berikan kepada Nabi Muhammad, dengan keberkahan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, jaga keislaman kami ya Allah,
Jaga keimanan kami ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kami sadar betul ya Allah, tangan-tangan kami penuh dosa, pandangan mata kami penuh dengan maksiat, pikiran kami penuh dengan kekotoran-kekotoran dosa dan lain sebagainya. Tubuh kami dari ujung rambut sampai ke ujung kaki tidak berhak mendapatkan rahmat-Mu. Tapi kalau kami tidak berhak mendapatkan rahmat-Mu, kepada siapa kami memohon rahmat kecuali hanya kepadamu ya Allah. Maka pada malam hari ini, dengan berkah Rasulullah, dengan berkah Rasulullah, dengan kemuliaan Rasulullah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, berikan kami kemuliaan wafat dalam keadaan husnul khatimah, agar kami dikubur terbebas dari siksa kubur ya Allah. Agar kami dikubur bisa bersama, didampingi oleh Nabi Muhammad ya Allah, dihadiri oleh Nabi Muhammad ya Allah, di saat malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada kami, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Pada saat itu kami pastikan lidah kami akan keluh karena kami tidak mampu menjawab dengan amal kami ya Allah. Tapi dengan rahmat Nabi, dengan rahmat-Mu, dengan keberkahan Nabi-Mu, kami yakin jikalau Engkau berkenan menghadirkan Nabi-Mu di dalam kubur kami, itu yang akan memudahkan kami untuk menjawab tentang siapa orang ini yang tiada lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami bisa menjawab bahwa beliau adalah Nabi kami, beliau adalah Rasul kami, sehingga nanti kami bisa melewati fitnah kubur, sehingga nanti kami selamat di hari kiamat, di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak akan lagi ada yang bermanfaat harta, tidak akan bermanfaat anak, tidak bermanfaat jabatan dan semuanya kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Ya Allah, salim qulubana. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit yang ada dalam diri kami ya Allah, dalam hati kami ya Allah, sehingga kami menghadap kepadamu dalam keadaan hati yang suci, sehingga nanti di hari kiamat yang kami impikan selama di dunia untuk bisa berjumpa dengannya, menatap wajahnya di dalam mimpi, bisa berjumpa dengannya terang-terangan di hari kiamat. Mata yang penuh dosa ini ya Allah, yang selalu melihat kepada hal-hal yang maksiat, selalu memandang hal-hal yang diharamkan oleh-Mu ya Allah, kami sadar betul ya Allah. Telinga yang selalu penuh dengan berbagai macam dosa, dengan berbagai macam perkataan ghibah dan lain sebagainya. Lisan ini ya Allah, kami sadar betul ya Allah, kami sadar betul ya Allah, kalau bukan karena rahmat-Mu, kalau bukan karena Nabi-Mu, kami tidak akan selamat ya Allah. Mata ini tidak berhak untuk memandang wajahnya, tetapi perkenankan kami ya Allah, izinkan kami nanti di hari kiamat untuk menatap wajahnya ya Allah. Izinkan kami untuk menatap wajahnya yang laksana bulan purnama, bahkan lebih indah dari bulan purnama ya Allah. Setelah Engkau sebelumnya berikan kami kemuliaan di hari-hari ini ya Allah, di hari-hari ini ya Allah, di malam-malam ini ya Allah, selama bulan Rabiul Awal, kami mohon kepadamu ya Allah, urzuqna ru'yatal Mustafa. Sungguh kami merindukan Rasulullah, sungguh kami menginginkan untuk melihat dan menatap wajahnya, walaupun kami tahu diri betapa kami banyak dosa, tidak pantas untuk itu ya Allah. Urzuqna ru'yatal Mustafa yaqadatan wa manama. Urzuqna ru'yatal Mustafa yaqadatan wa manama wa huwa radin anna ya Allah. Dan jadikan ru'yah tersebut bersambung dengan ru'yah melihat dan menatap beliau di hari kiamat. Izinkan tangan yang penuh dosa ini untuk berjabatan tangan dengan beliau ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah,
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa anahum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.